ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis tentang 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya. Pada episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana Rasulullah SAW menyusun hadis ini dengan sangat rapi, presisi, dan sistematis. Ternyata hadis tidak hanya indah dari sisi makna, tetapi juga memiliki struktur yang sangat menarik untuk dibaca dan ditadaburi. Dan itu sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Sahabat sekalian, maka pada episode kali ini kita akan langsung masuk ke susunan hak 6 muslim atas muslim yang lainnya itu. Ada 6 hak dan kita kali ini akan coba masuk pada hak yang pertama dulu. Baik, mudah-mudahan Allah mempermudah belajar kita dan membuka hati, pikiran, telinga, akal kita agar bisa menyerap, mengambil semua yang baik dari episode kali ini. Sahabat sekalian, baik, ini saya hadirkan kutipan hadis dan langsung fokus pada hak yang pertama. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaih." Jika kamu bertemu dengannya, dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam padanya. Idza, jika, laqita, kamu berjumpa, hu, dengannya, yaitu saudaramu muslim, fa, maka, salim, ucapkan salam, alaihi, kepadanya. Baik, sahabat sekalian, mungkin sepintas narasi ini terdengar begitu sederhana. Ya, jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkan salam padanya. Sepintas narasi ini memang tampak begitu sederhana. Tetapi tunggu dulu. Justru disinilah letak keunikan, kemuliaan, dan keagungan Islam itu. Kenapa? Islam membangun peradaban besar bukan hanya dengan konsep-konsep besar, tetapi juga dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dihidupkan dalam kehidupan keseharian.
Dan salam adalah salah satunya. Ya, mungkin banyak orang mengira, banyak orang menganggap salam hanyalah ucapan pembuka. Padahal dalam Islam enggak begitu. Salam itu bukan sekedar ucapan pembuka. Salam itu doa. Salam itu ibadah. Salam itu identitas iman. Salam itu perekat sosial. Dan kalau boleh saya mengatakan, salam itu energi peradaban. Jadi bukan sekedar ucapan biasa. Karena itu, sahabat, sebelum kita membahas lebih dalam tentang salam, alangkah lebih tepatnya ya jika kita lebih dahulu memahami apa sebenarnya makna salam. Ini penting karena ini yang paling mendasar. Makna salam dulu kita kaji, kita ulas, kita pahami, kita mengerti. Karena kalau yang satu ini nggak paham, masuk ke dalam ya sulit. Ya, jadi ini dulu pintu awalnya dulu. Apa makna salam? Nah ini harus dibahas dulu. Ketika yang satu ini sudah dipahami, kita mau masuk lebih dalam akan lebih terang lagi. Baik, sahabat sekalian, kita mulai pelan-pelan. Pelan, tapi serius, fokus ya, dan insya Allah akan semuanya terang. Baik, sahabat sekalian, pada episode sebelumnya kita sudah memperkenalkan satu istilah, yaitu lafdzun mustarak. Atau kemarin kita sebut al-mustarak al-lafzi, ya sama saja. Al-mustarak al-lafzi atau al-lafdzul mustarak atau gampangnya lafadz mustarak. Kita mulai dari sini dulu. Apa sih lafadz mustarak itu? Sahabat, kata salam, assalamu, nah itu merupakan salah satu bentuk lafadz yang sangat kaya makna dalam bahasa Arab. Yang oleh para ulama disebut dengan istilah lafadz mustarak atau al-lafdhu al-mustarak atau al-mustarak al-lafdhi. Jadi enggak usah bingung karena ya istilah-istilah itu memang kita sebutkan supaya familiar saja. Jadi kata assalamu itu masuk kategori lafadz mustarak. Lafadz mustarak itu apa? Pada episode kemarin sudah kita singgung, yaitu satu kata multi makna. Nah, sederhananya begitu. Satu kata multi makna. Ini ada satu kata, tapi maknanya banyak. Bergantung konteks pembicaraan. Nah gitu. Nah ini assalamu itu masuk kategori lafadz mustarak ini. Baik, pelan-pelan. Sahabat, kita mengenal 3 huruf. Sin, lam, dan mim. Ternyata dari 3 huruf inilah muncul beragam kata. Nah, salah satunya nanti assalamu itu. Coba kita lihat di sini. Ini yang saya tampilkan adalah sebagian kata yang punya akar dari 3 huruf itu. Jadi sin, lam, mim itu bisa melahirkan banyak kata. Di antaranya yang saya tampilkan ini. Dari 3 huruf sin,
lam, mim melahirkan banyak kata penting dalam bangunan ajaran Islam. Di antaranya, ayo, assalamu itu akar katanya huruf sin, lam, dan mim. Ya, ditambahi alif, ditambahi dengan al, lalu alif lagi. Jadilah assalamu. Artinya apa? Kedamaian, keselamatan. Itu assalamu. Oke. Dari 3 huruf sin, lam, dan mim, lahirlah kata assalamah. Ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Selamat. Selamat itu sebenarnya dari bahasa Arab. Salamah. Nah, gitu. Artinya keselamatan, kesehatan. Itu assalamah. Itu juga berawal dari 3 huruf sin, lam, dan mim. Oke. Juga kata silmun atau asilmu, asilm, perdamaian. Nah, ini juga akarnya sama, sin, lam, dan mim. Oke. Lagi ada kata at-taslim atau taslim. Itu juga berawal dari 3 huruf, sin, lam, dan mim. Taslim berarti penyerahan diri. Nah, taslim, patuh dan penyerahan diri itu taslim. Nah, ini agama kita apa? Islam. Al-Islam. Innad dina indallahil Islam. Islam itu juga berakar dari 3 huruf sin, lam, dan mim. Islam berarti ketundukan. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ada kata salim. Ya, itu juga dari 3 huruf sin, lam, mim. Cuman di sini ditambahi ya. Kita sering mendengar istilah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, itu besok di hari kiamat kita hanya membawakan itu, modal kita. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Satu lagi, ada musalamah. Nah, musalamah itu juga dari 3 huruf. Cuman ada tambahan, apa itu berarti? Ada alif, kemudian ada tak marbutoh. Nah, itu ada mim di depannya. Itu artinya rekonsiliasi. Oke, satu lagi ya. Ada sulam. Itu juga berakar dari 3 huruf sin, lam, dan mim. Sulam artinya tangga. Sahabat, tentu yang saya tampilkan ini sebagian ya. Sebagian yang lain masih. Nah, namun ya ini sajalah buat perwakilan saja. Sebagian kita sebutkan. Dari 3 huruf sin, lam, dan mim melahirkan sekian banyak kata. Belum lagi yang lain-lainnya. Dan perlu saya ingatkan satu hal. Assalamu itu juga salah satu asmaul husna yang disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu di dalam ayat itu. Jadi assalamu itu juga salah satu asmaul husna. Baik, sahabat sekalian, menariknya seluruh turunan kata tersebut
kembali kepada satu poros makna yang sama. Keselamatan, kedamaian, kemurnian, dan terbebas dari segala bentuk kerusakan. Ini kata kuncinya di situ. Nah, karena itu ketika kita sebagai seorang muslim ini bertemu dengan saudara muslim lalu mengucapkan Assalamualaikum, itu bukan hal yang sepele loh, bukan sekedar ucapan sapaan. Kita sedang mengucapkan kalimat yang luar biasa. Karena kita sedang membagi doa. Ya. Kita sedang menyebarkan kedamaian, misi perdamaian. Loh, ketika itu kita membangun hubungan sosial di atas fondasi rasa aman. Gitu. Ini luar biasa. Nah, oke. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau dibahas lebih panjang ya bisa, tetapi kita harus berbagi dengan uraian yang lain. Setidaknya kata assalam itu adalah satu lafadz multi makna. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga bergantung kepada konteks pembicaraannya apa. Nah, nanti kemudian memunculkan makna yang bervariasi. Baik, sahabat sekalian, supaya lebih konkret ya, ini saya hadirkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makna apa itu kata assalam. Ada banyak ulama, tapi saya pilihkan pendapat beliau. Nah, ini saya hadirkan. Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hakikat salam, itu beliau menggunakan redaksi ini. Hadhil lafdzatu haqiqatuha al-bara'ah wal khalas wan najah minasyarr wal uyub. Nah, artinya apa? Hakikat kata ini, hakikat lafadz ini, yaitu maksudnya assalam. Beliau mengatakan salam itu artinya terbebas, al-bara'ah, wal khalas, terlepas, wan najah, selamat, minasyarri, dari keburukan, wal uyub, dan kekurangan-kekurangan. Dalam gak tuh artinya? Dalam kan? Nah, ini saya kutipkan ucapan beliau untuk melengkapi uraian sebelumnya tadi. Jadi inilah akar makna yang tersimpan di balik kata assalam. Terbebas, terlepas, selamat dari segala keburukan dan kekurangan. Perhatikan sahabat, betapa luas makna yang terkandung dalam kata assalam. Luar biasa. Oke, tadi kan sudah saya singgung, Allah itu salah satu asmaul husna yang disandangnya adalah apa? Assalam. Saya ingin tanya, agama kita apa? Islam. Al-Islam. Tujuan kita hidup itu pada akhirnya berharap masuk surga. Jadi sebagai orang yang beriman, tujuan akhir kita itu surga. Surga di dalam Al-Quran disebut Darussalam. Ini tujuan akhir kita. Dan tadi sudah saya singgung, untuk bisa masuk ke surga, kita modalnya membawa qalbun salim. Ini kalau kita angen-angen ada assalam, ada al-islam, ada darussalam,
ada qalbun salim. Ini menyimpan makna yang sangat mendalam, sahabat. Kita membagikan salam. Lah agama kita Islam. Cita-cita tertinggi kita Darussalam. Modal untuk bisa masuk ke Darussalam qalbun salim. Subhanallah. Luar biasa. Jadi seolah-olah seluruh perjalanan seorang muslim bergerak menuju satu tujuan besar, keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia tidak selamat, maka kita tidak sampai kepada titik keselamatan itu juga. Makanya di dunia kita harus menebar keselamatan. Dengan apa? Mengucapkan salam. Kita harus meraih keselamatan dulu di dunia. Caranya gimana? Genggam erat agama Islam. Dengan agama Islam kamu akan dapat qalbun salim. Dan itu tiket masuk ke Darussalam. Bagaimana sahabat? Bisa ditangkap ya? Bisa dipahami ya? Nah, semakin menarik ini tentunya. Pelan, tetapi kita tetap fokus. Ya, santai, tetapi kita tetap serius. Oke. Sahabat sekalian, kita beralih kepada pembahasan yang lain. Sahabat, ini saya lontarkan satu pertanyaan. Mengapa salam diletakkan pada urutan pertama dalam hadis itu? Loh ini loh. Kita kan masih berbicara tentang hadis 6 hak muslim atas muslim yang lain kan? Ini hadisnya. Coba lihat tuh. Yang pertama apa? Jika bertemu mengucapkan salam. Ini pertanyaannya. Kok mengucapkan salam diletakkan di urutan pertama ya? Kenapa? Apakah ini tanpa sebab? Tentu tidak. Jawabannya tidak. Wong kemarin sudah kita pelajari kok struktur bahasa Nabi itu luar biasa. Idza penggunaannya untuk apa? Fa maksudnya apa? Jumlah syartiyah kemarin sudah kita lewati. Apalagi seperti ini. Kenapa kok diletakkan di nomor 1 ya? Kewajiban mengucapkan salam. Tentu bukan tanpa sebab. Ini sekali lagi menarik untuk dikaji. Mengapa kok diletakkan di nomor 1? Nah, mengapa ketika Rasulullah menyebut 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya, salam justru diletakkan pada urutan pertama? Kenapa? Sahabat, mengapa bukan menjenguk orang sakit? Mengapa bukan memenuhi undangan dulu? Mengapa bukan mengiringi jenazah dulu? Atau memberi nasihat dulu? Atau mengucapkan yarhamukallah dulu? Mengapa kok salam? Ayo. Nah sahabat, jika kita perhatikan 5 hak berikutnya, ya, hak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini kan jumlahnya 5. 5 hak setelah salam itu hanya muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Perhatikan itu. Nah, perhatikan. Jika kamu diundang datang, berarti kan insidental itu. Ya kan? Jika dimintai nasihat, beri nasihat, berarti kan insidental tuh. Kalau diminta, ya kan? Kalau ada orang bersin mengucap alhamdulillah, balas yarhamukallah, kan insidental. Kalau ada temanmu sakit, kunjungi lo. Kalau ada temanmu meninggal, ikuti jenazahnya. Ini semua kan kondisional sifatnya. Bisa ditangkap ya sahabat ya. Kondisional. Tapi apakah salam kondisional?
Tidak. Lebih luas, lebih fleksibel, ketemu dimanapun. Bahkan tidak harus bertemu muka, sekarang pakai gadget. Kita di rumah, teman kita di rumah, lalu kita video call, salam dulu. Salam ini luwes banget, fleksibel banget, lebih luas, lebih longgar. Jadi salam ini berbeda, sahabat. Salam muncul setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bisa kapanpun, dimanapun. Bahkan terjadi berulang kali dalam satu hari. Nah, artinya apa? Ayo. Salam itu hak yang paling sering hadir dalam kehidupan sosial seorang muslim. Bisa ditangkap gak ini, sahabat? Itulah kenapa salam ditaruh di depan, ditaruh di nomor 1. Karena sering muncul dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, sahabat, coba disimak lagi. 5 hak berikutnya, nomor 2-6, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Maksudnya gimana? Gini loh. Oke. Kita masuk kedua saja. Yang kedua itu apa bunyinya? Jika diundang, penuhi undangannya. Pertanyaan. Kita akan mengundang orang yang gak kita kenal. Apa iya? Kan kalau kita mau mengundang itu kan yang kenal dulu kan. Nah, kenalnya dari mana? Dari salam. Gitu loh. Jadi berawal dari salam baru ada undangan kan. Oke. Ini yang nomor 3. Minta nasihat. Emang kita mau minta nasihat sama orang gak dikenal? Kan enggak lah. Kalau kita sudah kenal, baik, bestie, kita baru minta nasihat. Berarti menasihati itu akan terjadi berawal dari kenal dulu. Kenal itu simbolnya dari salam tadi itu loh. Bisa diterima ya? Nah itu. Ya, begitu juga yang lain. Begitu juga yang lain sakit, termasuk meninggal dunia. Kita kan begitu toh. Siapa yang sakit? Oh, saya nggak kenal loh. Siapa yang meninggal? Nggak tahu tuh. Nah, kalau sudah kita bilang nggak kenal, biasanya nggak ada respon, sahabat. Nah, kenal itu simbolnya salam. Bisa diterima ya? Paling tidak ada kedekatan emosional. Itu ada hubungan emosional. Hubungan emosional, hubungan kedekatan itu dibangun dari salam. Pintu gerbangnya, sahabat, itu dari salam. Bisa ditangkap ya, sahabat ya. Jadi sahabat, salam itu titik awal, starting point demi terciptanya hubungan sosial. Salam itu benih persaudaraan. Salam itu fondasi sebelum bangunan besar yang berupa solidaritas. Sebelum mendirikan solidaritas, bangunan fondasinya itu salam. Karena itu salam ditaruh di depan. Gitu loh sahabat. Karena itu penempatan salam pada urutan pertama. Jadi kalau begitu ini bukan sekedar urutan teknis ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah gitu, ini teknis. Salam dulu nih pondasi nih. Jangan bangunan, pondasi dulu. Nah gitu. Ini juga termasuk bukan sekedar urutan teknis ya. Ini urutan yang sangat logis. Jadi bukan sekedar urutan teknis,
Tetapi ini logis, ini urutan logis ini. Logika kita masuk, oh iya ya, harus salam dulu ini. Nah, jadi pintunya itu bisa dibuka dengan salam. Jadi salam itu kuncinya, sahabat. Menarik gak ini? Rasulullah SAW memulai dari membangun hubungan sebelum membangun tanggung jawab. Sebelum ada solidaritas harus ada kedekatan emosional. Sebelum ada kepedulian harus ada pengenalan. Sebelum ada bantuan harus ada rasa aman. Dan semua itu dimulai dari salam. Siapa yang gak kenal maka gak sayang. Itulah sahabat. Bisa ditangkap ya sahabat ya. Mudah-mudahan tidak sulit untuk dipahami. Sahabat, nah semakin menarik tentunya. Oke, yuk pembahasan kita lebih dalam lagi. Kita akan bicara komparasi ya. Kita sebagai umat Islam punya salam. Sementara manusia pada umumnya juga punya alat sapaan. Mereka punya instrumen untuk menyapa itu. Nah, coba kita komparasikan ya. Apa kira-kira keunggulan salam di atas sapaan manusia pada umumnya? Sahabat, kita tahu setiap bangsa, termasuk setiap suku, punya budaya menyapa. Ya, ada yang mengucapkan selamat pagi, siang, ya, selamat sore, malam, macam-macam. Nah, ya kalau dalam bahasa Inggris ya, kita kenal good morning, ya, good afternoon, good evening, itu ya, good evening, nah itu, ya macam-macam lah. Semua sapaan itu ya tentunya baik, punya tujuan baik, fungsinya kan fungsi sosial, sebagai pintu untuk membangun komunikasi, baiklah. Namun salam Islam memiliki keluasan makna yang jauh melampaui sekadar etika komunikasi. Ketika seseorang mengucapkan selamat pagi, contohnya, selamat pagi, ia hanya mengaitkan keselamatan dengan waktu pagi. Selamat siang, berarti dia hanya mengaitkan keselamatan dengan waktu tertentu, siang. Tetapi coba, kita bertemu saudara kita muslim, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu kan artinya semoga keselamatan tercurah atas kalian. Beda sahabat, beda banget. Assalamualaikum. Perhatikan luasnya makna yang terkandung dalam ucapan itu. Assalamualaikum tidak dibatasi waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau petang. Assalamualaikum semuanya kena. Artinya apa? Lintas waktu. Lintas waktu. Assalamualaikum tidak dibatasi oleh tempat. Ya. Lintas apa ini? Lintas tempat itu berarti apa? Nah, dimanapun keselamatan atas kalian, dimanapun. Nah, Assalamualaikum tidak dibatasi oleh keadaan. Assalamualaikum tidak dibatasi oleh urusan dunia semata. Assalamualaikum itu mencakup keselamatan agamamu. Assalamualaikum keselamatan jiwamu.
Assalamualaikum, keselamatan keluargamu. Assalamualaikum, keselamatan kehidupanmu. Dan Assalamualaikum, keselamatan akhiratmu. Oke, dari sini bisa ditangkap sahabat. Inilah luar biasanya salam kita sebagai umat Islam. Gitu. Ya, kalau sederhananya begini. Kalau dibikin sederhana, salam kita itu setidaknya bernilai doa, bernilai zikir, bernilai komitmen sosial. Di balik salam ada doa. Jadi kan ketika kita mengucapkan salam itu kan berarti kita mendoakan orang lain kan? Berarti kan unsur doa masuk. As-salam sendiri itu kan salah satu asmaul husna kan? Berarti kan unsur zikir juga masuk. Ya kan? Dan secara tidak langsung kita juga menyatakan bahwa orang lain aman dari gangguan kita. Ketika kita mengucapkan salam, itu kan berarti komitmen. Karena itu salam bukan sekadar ucapan sapaan. Salam multidimensi. Bisa masuk unsur doa, zikir, dan komitmen sosial kita. Salam itu ibadah, wahai sahabat. Nah, jadi banggalah dengan salam yang kita punya. Terkadang kita itu nggak bangga dengan produk Islam sih. Kita nggak bangga karena kita tidak ngerti. Kita nggak ngerti, wong kita nggak mau sinau. Makanya sinau bareng abah gitu. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Salam kalau dikomparasikan dengan salam sapaan manusia pada umumnya tentu beda level ya. Beda level. Kalau begitu banggalah dengan salam yang kita miliki. Assalamualaikum itu. Sahabat, ayo lebih dalam lagi. Masih banyak yang menarik yang perlu kita bongkar. Sahabat, sadarkah kita kalau salam yang kita tebarkan di bumi itu sebenarnya salam yang ada di langit loh. Belum percaya, belum sadar ini. Ayo kita bongkar. Jadi begini, yang menarik, salam itu bukan budaya Arab. Jadi kalau sahabat nanti dengar di luar, alah, assalamualaikum ya baik, selamat siang ya baik sama-sama. Wong kalau assalamualaikum itu ya Arab, kalau selamat siang itu ya bahasa Indonesia gitu aja. Mungkin ada yang berkata begitu. Kita jawab, enggak, salam bukan budaya Arab. Bukan hanya budaya Arab. Mau bukti? Ini buktinya. Sahabat, sekali lagi saya katakan, salam bukan budaya Arab semata. Salam bukan hasil kesepakatan sosial umat Islam. Ingat, salam berasal dari langit. Ini yang barangkali belum banyak diketahui. Mau bukti? Ayo kita hadirkan. Ini saya kutipkan, hadisnya panjang. Tetapi hadis ini sebenarnya pada prinsipnya berbicara tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini saya penggalkan ya. Khalaqallahu Adam. Saya ulangi. Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Adam. Ala suratihi. Sesuai bentuknya. Faqal, lalu Allah berfirman kepada Adam. Idhab, pergilah Adam. Fasallim, maka ucapkan salam. Ala ulaikan nafar minal malaikah, kepada sekelompok malaikat itu. Adam, pergi sana, temui malaikat dan ucapkan salam. Maka Adam menyapa sekelompok malaikat itu dengan berkata,
Assalamualaikum. Mendengar itu, malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Sampai di sini ngeh enggak sahabat? Paham enggak? Oh, ternyata salam itu dari langit ya. Iya. Itu bukan bahasa Arab semata, bukan budaya bangsa Arab. Jadi salam itu, salam pertama dalam sejarah manusia, itu terjadi antara Adam dan malaikat. Siapa Adam? Manusia pertama. Gitu loh. Jadi jangan diremehkan ucapan salam ini. Ini dari langit turun ke bumi, gitu loh. Produk langit yang di breakdown ke bumi. Gitu loh sahabat. Nah, oke, ini saya kutipkan ucapan Imam Al-Munawi. Beliau berkomentar begini. Wahada, dan ini awal masyru'iyatis salam, disyariatkannya salam. Tuh. Jadi pertama kali syariat salam itu adalah di langit ketika Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam agar menjumpai para malaikat lalu menyapa mereka dengan Assalamualaikum. Itu menurut Imam Al-Munawi itulah awwalu masyru'iyatis salam. Awal pertama kali syariat salam, yaitu sahabat. Maka ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, sesungguhnya kita sedang menghidupkan syariat yang usianya setua manusia pertama. Tuh, sampai di sini bisa ditangkap ya. Luar biasa. Gitu loh. Oke. Dah. Setidaknya kita sudah paham sekarang bahwa salam itu bukan budaya Arab semata. Itu sudah dari sononya. Ya. Dari langit. Nenek moyang kita itu pertama kali yang menunaikan perintah salam itu ya nenek moyang kita. Nabi Adam itu menyapa malaikat. Oke, jadi jangan diremehkan sahabat salam itu. Lanjut. Mari. Salam ternyata adalah bahasa penghuni surga. Kita semua kan pingin masuk surga kan? Pingin menjadi penghuni surga kan? Nah, jadi kita harus paham ini. Karena salam itu ternyata adalah bahasa penghuni surga. Nah, luar biasa enggak tuh? Kita buktikan. Ayo, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Kita ambil sebagian saja. Allah berfirman, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan mereka di surga adalah salam. Oke, jelas kan ini? Tegas. Ayat yang lain kita bongkar lagi. Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jelas ya? Saya pikir 2 ayat ini sudah cukup lah. Sekarang perhatikan. Perhatikan 2 ayat yang tadi kita hadirkan. Luar biasa kan?
Bahkan Allah menyambut penghuni surga itu dengan salam. Nanti kalau di dalam tafsir ditemukan malaikat menyambut penghuni surga dengan salam. Sesama penghuni surga pun saling menyapa dengan salam. Allah kepada penghuni surga, malaikat kepada penghuni surga, sesama penghuni surga menggunakan salam. Maka para sahabat, salam adalah bahasa langit, bahasa surga, bahasa kemuliaan, bahasa keamanan, bahasa cinta kasih. Gitu loh. Lalu Allah menurunkan bahasa langit dan bahasa surga itu ke bumi. Agar manusia merasakan sebagian nuansa langit dan nuansa surga di bumi. Karena itu setiap kali kita bertemu dengan teman kita seagama, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Kan gitu. Gitu loh. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu secara sadar atau tidak, kita sedang membawa atmosfer langit ke bumi. Kita sedang membawa keamanan, kita sedang membawa kasih sayang, kita sedang membawa ketentraman, kita sedang membawa keselamatan. Dapat diterima sahabat ya, pelan tetapi fokus. Konsentrasi tetapi tetap santai tetapi tetap serius gitu ya. Baik. Sahabat sekalian, kita lanjut, kita tambahi lagi. Menariknya, Islam memulai peradaban itu dari dalam rumah kita. Khususnya tentang salam ini. Allah tidak memulai syariat. Allah tidak memulai syariat salam itu dari pasar. Enggak. Bukan dari istana, bukan dari mimbar politik, tetapi memulainya dari rumah kita masing-masing. Mana buktinya? Ini saya hadirkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam. Tuh. Kita hadirkan lagi ayat yang lain. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kalian masuk rumah, maka ucapkan salam. Saya pikir dua ayat ini sudah jelas ya para sahabat. Jadi Allah tuh ingin mengajarkan peradaban besar. Tidak dimulai dari gedung pencakar langit, dari istana, bukan. Tapi dimulai dari pintu rumah kita. Saat dibuka, bukalah dengan salam. Saat kita mau bertamu ke teman kita, ketuklah dengan salam. Karena rumah yang kehilangan salam, perlahan akan kehilangan ketentraman. Rumah yang kehilangan salam akan perlahan kehilangan kedamaian dan keselamatan. Menariknya hari ini, era ini, banyak rumah besar, megah, mewah, lengkap fasilitasnya. Tetapi dingin, cool. Bukan dingin karena full AC. Orangnya sibuk semua di rumah itu. Gadget semua, layar HP semua, dunia maya semua. Cool. Dingin semua.
Ada yang tinggal satu atap, tetapi hidup seperti orang asing. Inilah krisis modern yang kemarin pada episode sebelumnya kita perkenalkan dengan istilah emotional disconnection. Keterputusan emosional. Satu rumah tapi sibuk semua. Manusia terkoneksi secara digital, tetapi terputus secara hati nurani. Maka Islam hadir, datang dengan solusi yang tampak sederhana. Sebarkan salam. Loh. Karena salam itu bukan sekedar ucapan, tetapi energi rohani yang menghidupkan rumah-rumah kita. Sahabat, dari sini saya pikir sudah semakin jelas ya sahabat ya. Semakin lengkap. Nah, harapannya di episode kali ini banyak insight yang dapat kita tangkap ya terkait tentang episode yang ke-6 ini. Mudah-mudahan para sahabat semua yang kita pelajari pada episode ini bisa menambah keimanan, wawasan dan amal kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, saling mendoakan antara satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan kita tetap mampu melanjutkan program ini hingga nanti tuntas. Mohon dukungannya ya para sahabat, dan mohon doa serta kerjasamanya. Sahabat sekalian, baik kita akhiri sampai di sini dulu. Kita bertemu di lain episode. Harapannya setiap kali kita bertemu ada manfaat yang kita rasakan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, kekeliruan yang kecil maupun besar, sengaja ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.